Jadi bagaimana negara mau hadir untuk menjamin keamanan warga lainnya gitu ketika sudah ada orang yang diberi kesempatan oleh negara untuk bisa mabuk gitu. Nah ini penting sekali, saya pikir siapapun pejabat negara harusnya dia posisinya hadir cepat untuk menghentikan, bahkan jangan sampai melegalkan, kalau perlu langsung dikeluarkan dengan tegas melarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semua? Insya Allah malam ini bincang bersama sahabat Wahyu akan mengambil tema melegalkan miras, mencerdaskan atau memabukkan. Nah, untuk itu saya akan sapa dulu narasumber kita yang sangat luar biasa, Bang Rocky Al-Maroki. Assalamualaikum Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Rocky? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Nah, Bang Rocky, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan perpres ataupun peraturan presiden terkait legalisasi miras, kemudian dicabut gitu. Namun kita akan membahas lebih mendalam terkait sebenarnya melegalkan miras ini gitu, atau negara yang melegalkan miras itu apakah fungsinya itu untuk mencerdaskan atau memabukkan? Miras ini kan jelas suatu zat yang membuat manusia itu kehilangan salah satu hal yang paling berharga dalam diri manusia itu, yaitu akalnya. Jadi akalnya itu bisa hilang. Nah kalau seseorang akalnya sudah terganggu gara-gara meminum minuman keras atau miras, maka level dia sebagai manusia itu bisa hilang dan turun derajatnya kepada level makhluk, tidak beda dengan hewan. Bahkan kalau kita kenal bahkan lebih sesat daripada hewan kan gitu ya. Jadi kalau orang sudah kehilangan akal kan tidak bisa memikir lagi itu. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, gitu. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang salah, mana yang benar. Dia nggak bisa lagi bedakan itu. Jadi kalau orang sudah mabuk seperti itu. Nah negara semestinya melindungi rakyatnya supaya tidak jatuh level manusianya menjadi level yang rendah atau level hina, bahkan derajatnya jatuh seperti tidak beda dengan hewan gitu. Jadi tidak bisa lagi berpikir, tidak bisa punya akal, itu kan sudah jatuh seperti level hewan. Nah, negara harus menjaga itu. Apalagi dalam pembukaan konstitusi negara ini, itu kan disebutkan tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap bangsa, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, pertanyaannya apakah dengan melegalkan miras ini negara berperan sesuai dengan tujuannya, Bang Rocky, mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya kalau dibilang mencerdaskan, mana ada ketika kita melegalkan minuman keras itu, berarti kan kita memberi ruang dan pintu supaya minuman keras itu bisa legal dan beredar. Sah gitu oleh negara, dilegalkan, dia bisa beredar dan bisa banyak, semakin banyak beredar. Semakin banyak beredar minuman keras, semakin banyak yang mabuk gitu, semakin banyak yang kehilangan akal. Nah, bagaimana mungkin kita ingin mencerdaskan bangsa di saat orang itu mabuk gitu? Coba Anda bayangkan gitu ya. Kita mau mengajari orang tentang suatu ilmu, masuk di kelas, belajar misalnya. Orang siswanya habis pada teler semua, minum minuman semua. Terus mau diajari apa gitu? Nah, tiap hari seperti itu. Pada bangsa ini jadi cerdas itu. Nah ini yang mungkin harusnya dilihat kembali gitu. Jadi negara semestinya kalau memang misi dan tujuan negara dibentuk untuk salah satu tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kehidupan itu jangan diisi dengan minum-minuman yang bisa mendorong dan memicu, mengakibatkan akal orang itu jadi tidak cerdas gitu. Nah kalau sudah mabuk jadi tidak cerdas. Nah efeknya bukan hanya tidak cerdas gitu. Itu bisa efek yang lainnya, bisa menjadi orang itu kehilangan akal dan melakukan tindakan yang di luar akal sehat.
bisa berantem, berkelahi, bermusuhan, dan sejenisnya, bahkan bisa membuat tidak kriminal, berkelahi, bisa sampai membunuh, dan seterusnya lah itu. Jadi itulah pangkal kejahatan kalau minuman keras itu sebenarnya. Baik, sebelum kita lanjut, Bang Rocky, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan miras atau minol itu, minuman keras atau minuman beralkohol nih, supaya sahabat Bayu bisa mendapat penjelasan yang lebih jelas, lebih detail lagi, Bang Rocky. Ya, minuman keras itu ya tentu bukan minuman yang zatnya atau padat jadi keras seperti batu, bukan. Tapi efeknya lah gitu. Efeknya yang bisa menimbulkan karena sangat kerasnya minuman itu sehingga bisa mengakibatkan terganggunya akal maupun saraf-saraf yang ada dalam tubuh manusia gitu. Jadi itulah minuman yang dibilang minuman keras. Kalau orang mengatakan minuman beralkohol sekarang ya, karena kalau orang minuman beralkohol kan tidak perlu mengerikan ya. Tetapi ketika dibilang minuman keras itu kan benarnya orang, minuman yang sangat berbahaya. Sama dengan kalau bilang air keras, itu kan efeknya juga besar gitu, atau efeknya merusak gitu. Jadi minuman keras itu minuman yang efeknya merusak gitu, yang khususnya adalah memabukkan atau menghilangkan akal, itulah yang disebut minuman keras. Kalau dalam terminologi hadis itu ada itu yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, itu dijelaskan apa yang dalam Islam dijelaskan segala yang membuat orang mabuk itulah khamr, dan segala minuman yang membuat orang mabuk itu haram. Gitu. Jadi khamr itu sama dengan minuman keras, sama dengan haram hukumnya. Nah, gitu posisinya. Jadi kalau negara ini ingin mengatur gitu, sebenarnya 14 abad lalu sudah diatur oleh agama. Bahkan bukan hanya Islam, semua agama saya pikir melarang itu minuman keras itu, karena bagaimana orang mabuk mau beribadah, kan tidak mungkin. Jadi posisinya agama itu kan buat orang bisa baik ya, bagaimana orang mau mabuk bisa jadi baik? Efeknya jadi jahat, iya. Makanya saya sempat membuat satu tulisan itu bahwa mana ada orang berdalih bahwa miras itu kearifan lokal gitu. Jadi ini kan menurut saya tidak logis gitu. Kalau saya pikir mana ada orang yang minum kemudian mabuk dikategorikan arif gitu. Jadi mana ada orang yang setelah akalnya hilang jadi arif. Arif itu kan bahasa artinya itu dia cerdas, pintar dan bijaksana, itu arif namanya itu. Gitu. Yeah. Jadi kalau ada orang arif bijaksana itu kan bisa satu paket tuh. Jadi mana ada dibilang kearifan lokal kalau barang itu mengakibatkan orang itu jadi tidak arif gitu. Yang ada bukan arif tapi radikal gitu. Makanya saya sempat menyindir itu. Kita itu aneh kalau orang menggunakan jilbab kita bilang itu radikal. Tapi kalau orang bilang minuman keras kok malah dibilang kearifan lokal. Jadi mana ada orang jadi arif bijaksana ketika dia minum minuman keras dan mabuk gitu. Yang ada kalau orang mabuk itu tindakannya radikal gitu. Bisa memukul temannya sendiri, bisa macam-macam gitu. Kira-kira begitulah. Baik Bang Rocky, kira-kira efek apa saja sih yang bisa ditimbulkan oleh miras ini Bang Rocky? Ya, efeknya banyak ya, tapi setidaknya ketika miras itu dia dilegalkan, itu efeknya meluas. Jadi kalau tidak dilegalkan mungkin hanya yang dampak kenanya adalah individu. Tapi individu itu pun bisa membuatkan kekacauan. Jadi dia alurnya begini. Orang begitu dia dapat miras, dia minum, maka dia mabuk. Ketika dia mabuk, ngomongnya tidak betul lagi. Karena dia tidak lagi akalnya terganggu, dia tidak bisa lagi membedakan mana ucapan yang benar, mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk, mana ucapan yang salah. Mana ucapan yang dibolehkan, mana yang tidak. Dia ngomongnya ngawur aja. Jadi itu yang pertama itu. Jadi dari segi ucapan udah ngawur. Gitu. Jadi pertama akalnya hilang. Kedua, ucapannya ngawur, tidak jelas. Ketiga, tindakannya, amalnya itu jadi rusak itu. Amalnya jadi ngawur. Jadi kalau orang sudah mabuk, minum minuman keras tadi, efeknya adalah akalnya terganggu, kemudian ngomongnya sudah mulai ngawur, tindakannya tidak terkontrol. Tidak lagi bedakan ini
tindakan yang berefek baik atau buruk dia nggak bisa lagi ngontrol. Maka ada itu yang ketiga ya, dia tidak bisa mengontrol tindakannya. Yang keempat, terjadilah kehidupan sosial yang semakin kacau. Karena dia bisa membuat kekacauan, kegaduhan, dan kriminalitas yang terjadi itu bisa berefek domino kepada masyarakat yang lain. Nah, itu efek yang paling besar. Jadi dari awal dari hilangnya akal, pertama, kedua dia berbicara mulai ngawur, ketiga tindakannya tidak bisa terkontrol, keempat efeknya dia tidak bisa melakukan lagi membedakan mana yang jahat yang buruk, ingin menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Jadi ngamuk dan segala macam. Kalau dia pegang pistol bahaya itu. Kan baru-baru ada di Jakarta polisi yang habis di bar kemudian nembak berapa orang itu termasuk menembak salah satu anggota TNI. Itu kan karena apa? Akalnya sudah hilang, ngomongnya ngawur gitu ya, tindakannya memegang pistol lagi kan gitu. Wah, udah nggak terkontrol. Nah, ini terjadi juga di beberapa. Saya pernah tugas di Papua itu. Di Papua itu kan dulu ya sebelum ada perda miras yang melarang peredarannya, walaupun sudah dilarang pun kadang-kadang masih ada yang beredar gitu ya. Nah, dulu kan kita itu kalau keluar malam tuh jalan tuh hati-hati. Harus kalau naik mobil atau motor lampunya lampu jauh supaya kelihatan. Karena kadang-kadang orang mabuk itu tidur di jalan. Nah, kalau orang sudah mabuk kan tidur di mana saja dia. Makanya ada Pomeo, ada gium yang lucu itu. Cara membedakan teman-teman kita yang biasa punya gaji itu, punya uang atau tidak gitu. Kalau lagi banyak uang biasanya tidurnya di jalan-jalan. Mabuk dia bisa beli minuman. Kalau dia tidak punya uang biasanya tidur di rumah, itu aman itu. Jadi itu biasanya begitu. Pernah suatu ketika itu saya ingin mencontohkan bahwa ketika minum minuman keras itu bisa menjatuhkan manusia itu ke derajat yang lebih rendah dari hewan. Bahkan seorang pejabat sekalipun tidak lagi kenal masyarakat, tidak kenal pejabat, dia akan jauh lebih rendah dari hewan. Saya kasih contoh suatu saat, saya pernah tugas di satu kabupaten di Papua. Ketika lulus STPDN 95, saya langsung tugas di Papua. Nah, ada suatu malam, ada seorang bupati dan ketua DPRD pergi minum bersama. Kemudian entah ngobrol, kemudian tidak tahu apa yang terjadi, mungkin sejam 2 jam kemudian terdengar keramaian di dalam. Ternyata sudah lempar-lemparan gelas gitu, sama botol. Jadi berkelahi lah gitu. Nah, sampai akhirnya ajudannya mengamankan lah malam itu sampai dibawa ke rumah sakit karena ada yang diperban kepalanya tadi ditampar. Jadi ini menandakan apa? Tidak lagi bisa dibedakan mana pimpinan, mana yang bawahan. Jadi sudah sama-sama hilang akal. Nah, gitu. Itulah efek minuman. Jadi bagaimana kalau sudah begitu memikirkan rakyatnya, memikirkan tugasnya, kan tidak mungkin itu. Nah, ini negara kalau melegalkan ini, itu sama dengan negara membiarkan manusia-manusia jatuh derajatnya, bukan hanya sebagai level pejabat, tapi jatuh lagi bukannya ke level yang rakyat, levelnya jauh lagi lebih rendah daripada manusia normal, sehingga lebih dekat kepada hewan yang tidak berakal, karena akalnya sudah hilang. Dari ngomong ngawur mungkin ya, ketika dia mulai minum, berproses, akalnya mulai terganggu, mulai pusing gitu ya, mulai ngawur ya, mungkin setelah itu ya ngomong sesama teman sudah makin nggak jelas apa yang diomong gitu. Akhirnya tidak terkontrol tindakannya, melempar gelas mungkin dianggap lempar-lemparan kertas mungkin ya. Nah, gitu. Jadi gelas dilempar, botol dilempar, akhirnya kena, ada yang pecah robek dahinya kan gitu. Nah, itu contoh ya. Jadi saya ingin mencontohkan. Ada contoh lain lagi. Saya ingin contohkan bahwa betapa manusia itu bisa rendah daripada hewan ketika dia minum mabuk, akalnya tidak ada. Jadi suatu ketika itu kita ingin mengantar undangan kepada ketua DPR. Jadi karena undangan ini sifatnya harus cepat dan harus sampai kepada yang bersangkutan. Ketika dicari di kantor DPR-nya tidak ada, maka disarankan tidak masuk, maka kita cari ke rumahnya. Jadi ketika nyari di rumahnya, sang ketua DPR sedang ada tidur di pinggir jalan.
di dekat pintu pagar gitu. Jadi rupanya SMS, sisa mabuk semalam belum selesai gitu. Jadi, kalau kita bilang itu SMS tuh, sisa mabuk semalam. Jadi belum selesai dia. Sudahlah pagi itu kita datang, oh dia masih tertidur di samping pintu pagar depan rumahnya. Berarti dia tidak tidur di rumahnya itu, berarti tidur di pinggiran jalan. Itu menunjukkan ada tempat tidur yang nyaman, ada rumah, tapi tidurnya di pinggir pagar. Kenapa? Mabuk. Nah ini yang membuat kita harusnya negara hadir untuk melindungi rakyatnya supaya tidak jatuh kepada lingkungan level manusia yang jatuh lebih rendah daripada hewan ternak gitu. Jadi dia kehilangan. Itu tadi yang terjadi adalah kasus di mana ataupun contoh di mana yang pengguna minuman keras ini anggota DPR, ketua DPR gitu, Bang Rocky. Sedangkan data yang saya dapat dari Korlantas Lalu Lintas Polri tahun 2019 sampai 2020 ada 121.641 kejadian, di mana kecelakaan itu akibat penggunaan minuman keras atau minuman beralkohol, Bang Rocky. Di bawah pengaruh alkohol ya? Iya. Ya kalau orang sudah, tadi saya bilang kalau dia sudah akalnya terganggu, dia mungkin bawa motor seperti di atas udara itu. Jadi nabrak sana nabrak sini mungkin nggak kerasa itu. Nah itu berbahaya sekali. Mungkin kita yang tidak minum mabuk gitu juga di jalanan jadi berbahaya. Dan di sini saya bilang bahwa negara gagal menjamin keselamatan warga lainnya itu. Jadi sadar atau tidak sadar seorang pemimpin pemerintahan, baik itu level bupati, gubernur, apalagi presiden, sampai melegalkan atau mengizinkan atau melegalisasi minuman keras, itu bisa berefek manusia hilang akal gitu. Dan dengan hilang akal itu dia berbicara mulai tidak terkontrol dan mulai tindakannya tidak terkontrol. Kalau dia bawa kendaraan itu bisa mengakibatkan nyawa orang lain terancam. Kalau dia pegang pistol, nyawa orang lain terancam. Kalau dia pegang pisau juga nyawa orang lain terancam. Jadi bagaimana negara mau hadir untuk menjamin keamanan warga lainnya gitu ketika sudah ada orang yang diberi kesempatan oleh negara untuk bisa mabuk gitu. Nah ini penting sekali, saya pikir siapapun pejabat negara harusnya dia posisinya hadir cepat untuk menghentikan, bahkan jangan sampai melegalkan, kalau perlu langsung dikeluarkan dengan tegas melarangnya. Jadi ini tidak boleh justru dilegalkan, yang berarti negara ingin rakyatnya itu pada mabuk gitu. Pada mabuk berarti kan nanti banyak orang yang tidak cerdas itu. Tidak bisa belajar, tidak bisa menimba ilmu, tidak bisa berpikir normal. Bahkan melakukan tindakan yang bisa jadi menimbulkan kekesuhan sosial. Bisa terjadi perkelahian, bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi kriminalitas, bahkan mungkin kecelakaan lalu lintas tidak bisa terhindarkan. Banyak sekali. Coba buka data-data di berbagai daerah yang terjadi kasus berkendara di bawah pengaruh minuman keras itu kan banyak sekali korban itu. Masa kita negara yang punya kewenangan bisa menghentikan itu tidak melakukannya? Begitu posisinya. Baik, Bang Rocky, kita sampai di segmen apa kata mereka. Ini ada salah satu pertanyaan dari sahabat Wahyu. Bolehkah investasi miras itu dengan dalih pemasukan negara kemudian untuk menarik wisatawan, Bang Rocky? Ya, kalau kita kategorikan bahwa miras itu memang kita punya komitmen bahwa itu berbahaya dan mengganggu akal, semestinya tidak memberikan ruang untuk investasi di situ. Gitu. Kalau memberikan investasi kan berarti ada di produksi nanti. Nah, bagaimana kalau kita tidak ikut minum tapi berinvestasi? Itu kan berarti ikut andil membuat orang lain mabuk, gitu ya, bahasa sederhananya gitu ya. Ikut andil membuat orang mabuk. Nah, bagaimana kalau keuntungan itu untuk membangun negeri ini, untuk pendapatannya buat membiayai anak-anak sekolah? Anda tega sekali membiayai anak-anak sekolah, membiayai keluarga dengan uang dari hasil pendapatan memabukkan orang lain, yang bisa membuat celaka orang lain, yang bisa membuat kriminalitas, membunuh orang lain. Ini kan kurang jahat apa lagi kalau udah begitu itu?
Kan itu menunjukkan bahwa itu kita kehilangan rasa kemanusiaan. Ya, kehilangan akal memang. Akal sehat gitu. Jadi ini penting lah ini menurut saya. Kalau sekedar mencari uang dengan berinvestasi di miras yang memang bisa menghasilkannya uang, ya tentu investasi kalau menggunakan akal yang sehat, akal yang waras. Kita kan diciptakan oleh Allah, oleh Sang Pencipta ini dengan akal yang sempurna. Semestinya bisa menggunakan akal itu untuk mencari tempat investasi lain yang lebih bermanfaat gitu. Kan sama-sama berpikir nih. Bagaimana punya uang misalnya kan contoh DKI lah itu ya. DKI itu kan uangnya banyak itu, APBD-nya banyak. Kalau dia punya uang 1 triliun tuh, mau diinvestasikan kemana gitu, misalnya gitu ya. Oh, kalau dibuat masuk ke bikin pabrik minuman keras itu untungnya misalnya tiap tahun bisa menghasilkan misalnya 50 miliar misalnya gitu. Oh, gede juga ya 50 miliar kan gitu. Tetapi kalau dengan akal yang sehat, dia bisa gunakan, kalau dengan uang 1 triliun itu bisa mempekerjakan pengusaha-pengusaha UMKM atau pedagang kaki lima bisa jutaan itu dengan uang 1 triliun itu. Misalnya kalau dibelikan bakso udah berapa banyak, kalau dibikinkan warung-warung kecil sudah berapa banyak itu. Nah, apakah itu tidak lebih penting daripada menghasilkan produk minuman yang membuat orang mabuk, kehilangan akal, kehilangan sifat kemanusiaannya, kemudian bisa membuat orang saling berkelahi, bahkan ada yang mungkin nabrak orang, membunuh orang gara-gara nabrak dalam pengaruh alkohol gitu. Nah, ini apakah tidak lebih parah dari itu gitu. Nah, ini cara berpikir bahwa harusnya manusia yang diberikan akal yang normal, yang sehat, mestinya ketika ingin memutuskan harus menggunakan akal yang normal, yang sehat. Saya pikir hanya orang yang dalam pengaruh alkohol saja yang ingin mengambil keputusan untuk berinvestasi di bidang alkohol gitu atau di bidang minuman keras. Mungkin di bawah pengaruh itu sehingga dia tidak bisa berpikir bahwa ada tempat lain yang bisa berinvestasi lebih menguntungkan bagi rakyatnya gitu. Nah, ini mungkin bayangan kita begitu. Baik Bung Rocky. Kemudian sebenarnya bagaimana dengan pandangan Islam terkait miras, Bang Rocky? Ya, miras itu kalau dalam pandangan Islam itu jelas haram. Karena ada hadisnya itu dari riwayat Ibnu Umar itu dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap hal yang memabukkan itulah khamar dan setiap hal yang memabukkan itu haram. Jadi kalau sudah meminum khamar itu kemudian meminum sesuatu yang haram. Efeknya kalau meminum sesuatu yang haram, sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Jadi kalau orang sholat itu kan wajib menjalankan, tidak diterima, dianggap dalam kondisi mabuk itu tidak diterima. Kemudian bahkan dari segi akidah, kalau sesuatu yang sudah diharamkan kemudian dia dilanggar juga, maka dari segi akidah bahkan dia gugur rusak akidahnya gara-gara melanggar sesuatu yang diharamkan. Nah, belum lagi ada ancaman dan laknat yang keras terhadap orang-orang yang meminum minuman. Bukan hanya minuman, terkait dengan khamr ataupun miras ini, Islam itu begitu keras dan tegasnya itu melarang, mengharamkannya. Bahkan ada semua pihak disebutkan itu. Siapa saja Bang Rocky? Yang diharamkan, yang mendapat laknat itu ada orang yang meminum itu dilaknat, orang yang mengantarkan minuman itu pun dilaknat gitu, orang yang menjual juga dilaknat, orang yang membeli juga dilaknat, orang yang membelikan, diminta membelikan, dia mau itu juga dilaknat, orang yang memeras atau memproduksi itu juga dilaknat oleh Allah, orang yang meminta untuk diproduksikan, diperaskan gitu, itu juga dilaknat gitu, orang yang membawakan, mengantarkan saja itu. Jadi kalau ada orang biasakan kita kalau minum itu kan mesen ya. Misalnya pelayannya itu hanya mengantar saja, atau supir truk misalnya, dia mengantarkan saja itu barang itu juga dilaknat itu. Jadi banyak orang yang dilaknat gara-gara minuman keras ini gitu. Kemudian minta dibawakan, orang yang menyuruh mengantarkan, gitu misalnya gitu. Misalnya antum jualan miras, kemudian ada yang pesan, antum menyuruh orang lain untuk diantar. Yang menyuruh saja itu kena itu.
Ojeknya saja kena ya Bang Rocky ya. Mengantarkan kena, semua kena. Jadi ini membahayakan sekali. Bahkan yang terakhir, yang mengambil harga selisih dari minuman keras itu sendiri, itu dilaknat juga. Yang mengambil keuntungan ya. Mengambil keuntungan, selisih misalnya itu. Jadi ini semua dilaknat oleh Allah. Kenapa? Memang dalam pandangan Islam, khamar ini dikategorikan jarok atau induknya kejahatan, induknya kriminalitas. Jadi kalau dibilang pangkalnya kejahatan, ya minuman keras. Karena tadi kalau orang sudah minum minuman keras, sebenarnya orang itu baik, kemudian akalnya hilang. Ketika hilang akalnya itu, dia bisa melakukan tindakan, ucapan yang tidak karuan, kemudian tindakan juga yang bisa maksiat. Jadi misalnya ada suatu cerita dikisahkan, Anda milih apa? Ingin membunuh, ingin berzina, atau ingin minuman keras? Ini sama-sama dosanya dosa besar semua ini. Iya. Nah, kan minuman keras ini dosa besar nih, jangan bilang dosa kecil itu. Dosa besar, minuman keras, membunuh atau berzina. Nah, dia bilang, wah kalau membunuh dosanya besar sekali itu, tidak diampuni. Bahkan ini kan membunuh manusia yang tidak berdosa itu kan di akhirat tuh tidak dilihat lagi. Kemudian berzina juga bisa dirajam kan gitu, hukumannya berat sekali. Ya kalau dia minuman khamar kan cuma dicambuk gitu kan kalau Islam itu. Ada yang milih minuman keras, akhirnya hukumannya agak ringan gitu. Apa yang terjadi ketika dia minum, akalnya sudah hilang, dia berzina, akalnya juga hilang, dia membunuh. Jadi awal mula dia baik, kemudian hilang akalnya, jadi buruk, ngomongnya nggak karuan, melakukan tindakan juga bisa berzina, bisa macam-macam, bahkan membunuh. Nah itu jadi itulah dikategorikan khamar itu adalah induknya segala kejahatan. Sebagian negara semestinya dia melindungi gitu warganya supaya tidak melakukan kejahatan. Makanya saya bilang melegalkan miras sama dengan membuka gerbang bagi induknya kejahatan masuk gitu. Apa induknya kejahatan? Miras ini induknya ini. Begitu orang itu bisa mabuk, maka kejahatan lainnya bisa menyusul gitu. Nah berarti negara yang memberikan izin, melegalkan miras atau bahkan memberikan uangnya untuk investasi kepada minuman keras, itu sama dengan ingin rakyatnya mabuk, ingin rakyatnya jahat, ingin rakyatnya berkelahi, ingin rakyatnya bunuh-bunuhan. Nah itu dosa investasi yang sangat luar biasa, Bang. Dosa investasi sangat luar biasa dan semua item kena itu. Termasuk yang mengizinkan, termasuk yang ikut membawakan, yang ikut memproduksi, yang membolehkan produksi, yang mengantarkan, yang membelikan, yang meminumnya, menuangkan, semua kena itu, dilaknat oleh Allah. Maka kita menjadi hamba-hamba yang terlaknat. Bagaimana kita mau hidup di dunia dengan nyaman, dengan damai? Baru sedikit-sedikit datang bencana, gitu. Sedikit-sedikit ambruk, gempa bumi, banjir, longsor dan sejenisnya. Nah ini yang harusnya kita sadari lah, sadari kembali kepada kalau memang dalam konteks logikanya dipakai, harusnya jangan sampai memberikan ruang, memberikan izin untuk timbulnya induk dari segala kejahatan. Itu adalah pangkalnya adalah miras itu ataupun khamr. Baik Bang Rocky. Kemudian khamr atau miras ini batasannya seperti apa, Bang Rocky? Ya kalau kita lihat ukuran batasannya sederhana sih sebenarnya. Yang terkategori miras atau khamr, pokoknya minuman yang bisa memabukkan, menghilangkan akal, gitu ya, menghilangkan akal manusia, itulah yang dikategorikan khamr gitu. Dan itulah hukumnya haram langsung gitu. Nah kalau kebetulan ada alkoholnya berapa persen, jangan karena terbiasa minum, terus kemudian kalau cuma minum 5% nggak mabuk, terus bilang nggak haram. Bukan begitu. Seberapa persen pun kalau dia sudah minuman yang kategorinya bisa memabukkan itu, kriterianya bisa memabukkan, maka itu tetap haram walaupun berapa persen saja. Nah gitu posisinya yang harusnya dipahami. Nah, kita ingatkanlah kepada para pemimpinnya kewenangan. Ini bukan karena kebencian kita, tapi karena sayangnya kita kepada Anda semua sebelum nanti pertanggungjawabannya susah di akhirat. Jadi dunia ini kita ingatkan bahwa tidak mungkin Anda lepas dari tanggung jawab itu.
kita ini sebenarnya ingin menasihati supaya kita menjadi baik semua, supaya kita juga akalnya normal semua, dan ngomongnya juga karuan, kemudian akhirnya melakukan tindak pengaruh miras, akhirnya nabrak orang, membunuh orang, dan seterusnya. Ini negara harus datang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah itu terjadinya peredaran miras, apalagi produksi, apalagi malah diinvestasi. Nah, harusnya negara harus mencegah itu, jangan sampai terjadi. Nah, kalau sudah diharamkan oleh Allah yang menciptakan kita semua ini, apapun jabatan Anda harusnya kembali ke sana. Ya diharamkan, sudah berhenti diharamkan. Dampaknya Allah lebih tahu itu, bahwa apa yang akan terjadi kemudian. Mungkin begitu. Baik, sahabat Voice semuanya, demikianlah tadi perbincangan saya dengan Bang Rocky Al-Maroki terkait melegalkan miras, mencerdaskan atau memabukkan. Nah, ini di sini berarti memang tujuan bernegara itu memang harus untuk mencerdaskan, kemudian melindungi rakyatnya kan, terkait keamanannya, mencegah dari kriminalitas, dan itu memang tugas negara. Bagaimana mungkin negara bisa menjamin keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa jika negara melegalkan miras. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru, ilmu yang baru terkait legalisasi miras ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairan kasran kepada Bang Rocky Al-Maroki dan sahabat Wahyu semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.